Halo semua, dan ketemu lagi kita masih di channel yang sama, playlist khusus seri Omoda E5. Jadi setelah integrasi wall charger dengan pihak Haleora di video sebelumnya yang linknya bisa kalian lihat di bagian pojok atas ini, ternyata nggak lama dari itu ada informasi yang tersebar buat nge-update versi software wall charger yang katanya bisa memperbaiki error-error sewaktu ngecas terus tiba-tiba mendadak mati lampu misalnya, atau mati internet. Dan ternyata proses ini rada drama loh. So berhasil atau enggak, ya tonton terus video ini sampai habis dan dukung channel ini dengan cara subscribe buat kalian yang belum, supaya kalian bisa tetap dapat update video-video terbaru berikutnya. Dan inilah dia kelanjutan part 2 proses tahapan integrasi wall charger dengan PLN. Oke, ceritanya hari ini mau upgrade dulu versi software yang ada di wall charging ini. Karena beberapa waktu yang lalu dapat flyer kayak gini dari sosmed dan penasaran pengen nyoba sendiri. Infonya penambahan satu angka versi ini bisa bikin wall charger lebih stabil saat kondisi mendadak mati lampu atau internet down saat di tengah-tengah kondisi lagi ngecas. Artinya charger bisa nyambung lagi dan nggak putus. Kalau versi sebelumnya nggak gitu. Jadi kalau udah mati ya terus nggak nyambung lagi. Begitu juga dengan perhitungan diskonan 30% dari PLN-nya. Dan mekanisme update ini menurut flyer tadi dilakukan secara online dengan merubah 3 settingan supaya langsung connect ke servernya si Telus. Nah, jadi langsung aja, menurut flyer tadi, step pertama adalah connect lewat Bluetooth dan login dari aplikasi Telus. Lalu lanjut di step kedua, ada settingan dari Haleora saat integrasi sebelumnya yang wajib di backup. Nah, yang pertama ini ada di menu sistem setting. Kita cek dulu. Ini adalah versi existing software, menunjukkan versi 12.36. Nah, ini yang mau diupdate. Oke, lanjut lagi ke bagian station number. Ini kode pertama yang mau kita backup. Nah, terus diganti isinya sama kode serial number yang ada di sisi wall charger. Yang ini. Nah, kalau sudah sesuai, tinggal klik write buat nyimpen. Lanjut lagi di bagian network setting, ada 2 kolom isian yang juga perlu di backup. Yang pertama adalah di bagian server URL, dan yang kedua adalah HTTP authorization key atau passwordnya. Jadi backup 3 informasi ini, yaitu tadi ya, station number, server URL, dan HTTP authorization key di tempat yang aman. Kalau saya simpan dulu sementara di WA. Nah, ganti server URL dengan address ini. Lanjut, klik write. Next, untuk HTTP authorization key atau passwordnya diisi kosong. Kalau udah sesuai, tinggal klik write lagi. Buat memastikan settingan udah ke save, tinggal buka lagi menu sistem setting, terus dilanjut ke menu network setting.
Nah oke, kalau udah sesuai dan supaya settingan tadi mulai berfungsi, tinggal off-kan meteran, terus hidupin lagi. A few moments later. Oke, lanjut lagi ke langkah yang ketiga dari flyer tadi. Tertulis kalau posisi wall charger dan router internet harus dalam posisi on, supaya bisa connect dengan server Telus. Seharusnya kalau udah connect, software bisa update. Cuman yang saya pikir dari awal rada aneh ini, triggernya dari mana ya? Mestinya kalau ada semacam service saat wall chargernya on, ini langsung bisa connect dan nggak lama bisa jalan sendiri, update over the air-nya atau jalan secara otomatis. Oke, jadi ini udah mulai nggak bener nih kayaknya. Karena proses ini stuck nggak berjalan sesuai flyer tadi. Dan nggak ada tanda-tanda proses otomatis update-nya berjalan. Jadi akhirnya besoknya baru ngontak ke CSI via WA. Terus nge-report problem nggak bisa update software ini. Beberapa hari kemudian akhirnya datang juga teknisi yang katanya dari Cina dan baru landing 2 hari di Jakarta. Namanya ini si Mas Li. Dan cuman bisa komunikasi pakai bahasa Inggris dan Cina. Tujuannya ngebantu buat nge-trigger download software dan fix ini problem massal yang mesti direport ke CSI supaya teknisi datang. We have to take this off to manually upgrading the system. Oh, from the inside that. Yeah, inside. There's a board inside. So there's a problem why the downloading cannot. I don't know. Maybe it's because of the internet, or normally it takes 4 or 5 minutes to get ready. Selama proses nggak ada settingan yang dirubah yang tadi sebelumnya udah diganti. It's downloading right now. Yeah. After the new version has been downloaded, they were automatically updating. They were automatically updating, upgrade. Yeah. Nah, blink warna kuning ini menandakan software lagi ongoing download dari server Telus. Prosesnya nggak lama, cuman sekira 1 jaman lah. Selama itu juga, Doi tektokan sama teknisi lain via phone. Mungkin yang ada di Cina sana kali ya. 然后我现在直接点那个固件更新，然后选择充电桩 ID， 然后上传的地址，然后重置时间点了那个，然后现在是在执行，然后我在哪个地方可以 A few moments later. So it's good. Jadi ketika udah kelar, berikutnya adalah masa testing untuk ngecek apakah bisa ngecas setelah proses update itu. Okay. Yeah. Nah, yang terakhir tugas kita buat ngebalikin settingan yang tadi udah di backup sebelumnya. Atau inline dengan langkah keempat sesuai dengan panduan flyer ini. Yaitu mengembalikan kode station number di menu sistem setting, juga server URL dan password HTTP authorization key dari menu network setting. Biar nggak ribet megang, ini HP ditaruh aja deh. Oke, sambil kita cek juga sekalian nomor versinya apakah udah berubah dari yang sebelumnya, yaitu 1236. Oke, ini udah berubah ya, jadi 1237. Nah, baru habis itu ngerubah 3 kode tadi ya.
Terus jangan lupa diakhiri dengan klik write buat menyimpan setiap kodenya. Jadi gitu guys, intinya kalau mau update versi awal dari 12.36 kayaknya wajib buat kontak CSI. Ini saya nggak tahu nih kalau next ada update versi lagi, apakah bisa otomatis langsung atau mesti ngontak CSI lagi biar teknisi datang. Sementara video ini selesai, nanti kita update lagi di part ketiga saat ngecas malam hari buat ngedapetin diskon PLN 30%-nya. Sementara itu video sebelumnya tentang ngecas habis berapa, kemudian yang lainnya bisa kalian lihat dari video ini ya. Linknya ada di pojok kanan atas ini. Oke, jadi demikian bagian kedua dari proses integrasi wall charger dengan PLN di edisi vlog kali ini. Silahkan like dan share video ini bila kalian suka atau subscribe channel ini bila kalian belum. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di bagian ketiga lanjutan dari video ini. Ciao.